Halo, masih bersama saya Edi Siswanto. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan landing page PPDB. Kita sekarang akan membuat navigasinya berjalan ya. Jadi menu-menu ini masih belum berfungsi. Sekarang kita akan hubungkan dengan sesuai fungsinya. Oke? Kita langsung saja ke codingnya. Kita buka file index.html. Nah, di sini mulai dari sini ya, tentang kami, ini nanti kita hubungkan ke dalam section tentang kami, yang tentang SMKNDU. Jadi, kita coba lihat sedikit kodenya, inspect. Nah ini, section tentang ya. Jadi, kita bisa tandai di sini tentang, seperti ini. Kemudian, kita lanjut ke menu berikutnya, statistik. Ini menuju ke sini. Inspect lagi. Section. Nah ini. Belum ada namanya ya. Belum ada ID-nya. Jadi kita tambahkan. Kita kasih dulu statistik. Oke. Statistik. Nah ini. Ini juga belum ada. Kita kasih ID. Tentang. Statistik. Kita kasih ID. Statistik. Jadi yang menghubungkan itu ID ya. ID testimoni. Kemudian udah. Jadi ada testimoni, kemudian ada statistik, ada tentang, kemudian fasilitas. Nah ini kita buat juga. Kita mungkin pakai ID fasilitas gitu ya. Oke, ini pembuka, nggak usah. Nah jadi ada fasilitas tentang statistik testimoni. Tentang sudah, statistik sudah, kemudian jadwal ini kita ganti keunggulan ya, keunggulan atau fasilitas. Kita sambungkan ke dalam fasilitas. Kemudian testimoni, benar testimoni, masuk. Nah sekarang masuk ini kita arahkan ke, kita sudah punya login.php. Nah ini. Jadi sekarang kita arahkan ke login.php. Mengambil linknya setelah nama projectnya ya, setelah pendaftaran. Berarti setelah itu adalah nama linknya. Login.php, kemudian register, kita juga punya registrasi.php. Oke, save. Kemudian kita coba dulu. Oke. Tentang, nah sudah. Kemudian statistik, sudah. Keunggulan, langsung ke fasilitas, kemudian testimoni, juga apa kata alumni. Kalau kita ke masuk, nah langsung ke login. Kemudian kita ke daftar, langsung ke registrasi. Oke, mantap. Nah, setelah itu, ini juga ya, kalau kita klik PPDB online, dia tetap mengarah ke landing page ini. Terus untuk daftar sekarang, kita bisa arahkan ke registrasi. Oke. PPDB online. Nah, ini kita arahkan ke index.html ya.
Jadi tetap mengarah ke file ini. Lalu yang bagian daftar sekarang ini kita arahkan ke registrasi.php. Save. Oke, daftar sekarang. Nah, registrasi. PDP online tetap di file ini, statistik. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, sekarang kita akan menambahkan sedikit JavaScript biar ketika mengarah ke linknya ini ada scrollnya ya, ada efek scroll. Jadi kita tambahkan saja di sini paling bawah, kita buat script asset.js main.js. Nah, ini belum kita buat. Sekarang kita buat dulu di asset.js. Nah, di sini kita klik kanan new file main.js. Nah, kita coba dulu console.log tes JavaScript. Nah, kita coba ya. Apakah sudah di-load dengan baik? Kita klik kanan inspect console. Nah, ini main.js-nya udah ke-load ya. Sekarang kita bisa bermain-main di dalam JavaScript-nya. Sekarang kita coba panggil jQuery-nya. Ya, kita pakai jQuery seperti ini. Kita coba tes console.log jQuery sudah di-load. Oke, coba. Nah, oke, udah sukses ya. Jadi jQuery-nya udah siap. Kemudian, oke, sekarang kalian bisa tambahkan script seperti ini. Jadi ini var, kita buat variabel baru, scroll to offset. Ini bebas ya variabelnya, terserah. Terus kalian bisa isi 40. Nanti kita coba-coba dulu. Kita set 40 dulu. Kemudian ketikkan dolar dokumen dot on click, kemudian koma. Ini kelas yang akan kita ambil nilainya. Jadi nav tag A. Jadi ini. Jadi ini. Menunya kan ini. Kita panggil, kita ambil kelasnya nav. Kemudian kita ambil yang bagian tag A. Seperti itu. Jadi manggilnya seperti ini. Dot ini kelas nav, kemudian tag A, function E, buka kurung, kemudian jika value-nya itu ini untuk ngecek apakah linknya udah benar ya. Jadi ini hanya untuk cross check aja. Kalian tulis seperti ini, location page name .replace seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa buat lagi variabel target sama dengan $ this hash. Oke. Kemudian kita coba dulu console.log target ya. Kita coba lihat isi dari targetnya. Refresh. Nah, dia sudah terambil ya section tentang. Kemudian kalau statistik, nah section statistik. Oke. Jadi seperti itu. Testimoni sudah terambil testimoni targetnya.
Seperti itu ya. Selanjutnya kita cek lagi if target dot length kemudian fungsi tag A-nya kita matikan pakai prevent default. Kemudian kita tentukan titiknya. Jadi titik scrollnya itu kita buat variabel dulu ya, var scroll to sama dengan dari targetnya tadi offset top, kemudian dikurangi dari scroll offset yang kita tentukan, scroll offset. Oke, seperti ini. Dan hasil dari .log scroll to, kita coba lihat dulu ya, scroll to. Nah, hasil dari scroll to ini nanti value yang akan menentukan titik mana dia akan di scroll. Kita coba ya, save, refresh. Nah, ini titiknya sudah dapat ya. Nah, oke. Sekarang kita bisa buat scrollnya. Variabel $HTML, kemudian body, animate, top, scroll top menuju titiknya, scroll ini ya, variabel ini ya, kita copy aja. Kemudian kita pakai durasi scrollnya sekitar 1500. Oke, kita coba ya. Tes. Oops, ini masih error, animate is not a function. Kita coba lihat di jQuery-nya. Dia masih pakai slim.min.js ya. Kita coba pakai full yang jQuery. Kita bisa ambil dari jQuery.min.js. Kita pakai yang CDN, yang dari internet. Kita pakai yang minified. Copy. Kita kembali ke sini. Kita ubah. Nah. Oke. Save. Kita coba lagi. Kembali ke sini, refresh. Oke. Berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Jadi lebih smooth ya. Terus kalau misal kita ganti ke 0, yang scroll to offsetnya kita ganti ke 0, itu efeknya. Nah, jadi mepet ya, nggak ada jarak dari topnya. Jadi kita ingin ada jaraknya seperti ini, makanya kita kasih sekitar 40 atau 50 bisa. Oke. Save, kita coba lagi sekali lagi ya. Refresh. Oke. Nah, mantap. Sekarang untuk link aktifnya masih belum sesuai ya. Ini ketika kita klik keunggulan, dia tentang kami masih aktif
dan keunggulan juga aktif. Nah, ini kita juga perlu perbaikan menggunakan JavaScript juga. Kita inspect coba. Jadi kalau dia aktif itu dia menambahkan kelas aktif. Kalau aktifnya kita hilangkan, dia menjadi tidak aktif lagi. Nah, jadi sekarang aktifnya kita setting melalui JavaScript juga. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Titik koma dulu. If. Nah, seperti ini. Jadi if $this parents dot nav per nav. Jadi tetap kita ambil parentnya. Ini ya, nav per nav. Kita ambil nav per nav. Kemudian ketika nav per nav ini aktif, dia dihilangkan yang lama. Terus kemudian yang baru, tag A yang baru, kita tambahkan kelas aktifnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ini nanti kalian ketikkan saja. Refresh. Nah, kalau saya coba statistik. Nah, sekarang yang aktif statistik ya. Tentang kami aktifnya hilang. Begitu sebaliknya. Kita coba tentang kami lagi. Nah, aktifnya pindah ke tentang kami dan statistiknya kosong. Oke, seperti itu. Yang terakhir, jadi kalau misal kita klik keunggulan, dia scroll ke bawah. Dan kalau misal kita mau menuju ke link yang atas, kita harus scroll manual seperti ini ya. Kita buat tombol back to top di sini untuk kembali ke menu yang paling atas. Oke. Sekarang kita coba buat lagi. Kita buat lagi di index.html-nya. Kita buat di yang paling bawah. Di bawahnya footer. Kita buat tag A. Ref-nya pagar dulu. Kemudian ini kita kasih icon ya. Kita pergi ke Bootstrap. Oke, Bootstrap icon. Kita coba cari top. Nggak ada arrow. Nah ini. Kita coba yang panah ke atas. Ini ya, kita coba pakai ini ya. Ini terus kita copy SVG-nya. Copy SVG. Kemudian kita pindah ke sini. Oke, terus white-nya kita ganti menjadi sedikit lebih besar, 36. Save, kita coba lihat dulu. Refresh. Nah ini, tombolnya seperti ini ya. Kita pakai warna silver mungkin ya. Kita coba. Oke, udah bisa ya. Sekarang kita tambahkan style CSS-nya. Class back to top. Oke, back to top. Sekarang kita tambahkan di CSS. Enggak, ini SP admin ini untuk admin ya. Style ini ya, yang ini. Oke, kita tambahkan dot back to top. Kita buat awalan displaynya noun, kemudian position fix, kemudian right-nya di sebelah kanan
jaraknya 15 px, kemudian jarak bawah juga 15 px. Terus kita buat dia paling atas, z-index-nya kita kasih tinggi. Ini displaynya sementara kita disable dulu, kita lihat posisinya udah benar apa belum. Refresh. Sebentar. Apakah stylenya udah masuk? Belum ya. Kita perlu refresh CSS-nya dulu. Kita Ctrl U, kemudian menuju ke style. Nah, ini dia belum nampil ya. Kita harus refresh dulu. Nah, baru dia muncul. Back to top muncul. Kemudian kita bisa coba lagi. Refresh. Nah, sudah di sini ya. Oke. Dia udah berfungsi sebenarnya. Nah, cuman kita tambahkan biar lebih smooth lagi ya. Dan kalau paling bertempat di paling atas, dia hilang dulu dong tentunya. Kemudian baru di scroll ke bawah, baru dia muncul. Nah, seperti itu. Oke, kita buat displaynya non lagi. Kemudian kita tambahkan di main.js-nya. Oh, ini bukan show ya, tapi slow. Jadi biar smooth. Oke, save. Kita coba. Nah, hilang. Oops, belum fungsi. Sorry, saya salah menempatkan ya. Jadi ini harusnya di luar sih, nggak melewati on click ini ya. Harusnya di luar sini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Refresh. Nah, muncul ya ini. Jadi kalau kita ke top hilang, kalau kita scroll ke bawah baru muncul. Dan ini bisa di set sesuai dari titiknya. Kalau 200 ya nanti ke titik 200 baru dia akan fade in muncul. Selain itu dia tidak muncul. Berikutnya kita buat yang terakhir ini. Videonya sudah panjang sekali. Kita buat, nah ini sama seperti yang menu tadi. Jadi kita cari kelasnya back to top. Kemudian jika back to top itu diklik, dia menjalankan function. Functionnya animate scroll ke 0. Jadi paling atas lagi dengan durasi 1500. Kalau kita pakai yang 1000 biar lebih cepat ya. Save. Oke, refresh. Kita coba. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan playlist dari tutorial pembuatan landing page. Mulai dari sketch, kita membuat slicing HTML-nya, kemudian menggunakan JavaScript, map, CSS, dan lain sebagainya. Dan video ini adalah part terakhir untuk pembuatan landing page PPDB online. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share video ini, dan tinggalkan kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.